saudara. Puji Tuhan. Saya lihat sudah pada berkeringat ya. Tiba saatnya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Siap diberkati? Kembali kita siapkan hati kita. Biar firman yang ditabur hambanya sore hari ini melekat di dalam hati kita. Akan kita boleh menjadi wakil dari kebenaran firman. Terima kasih. Hari ini kami mau katakan umat-umatmu di tempat ini benar masih mencintai. Kita naikkan pujian.
Sumardi untuk memimpin kita di dalam. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menerima pujian dari umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Ini Tuhan pujian kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengurapi kami, supaya kami saat mendengarkan firman-Mu benar-benar tertuju hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya apa yang disampaikan isi hati-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan, benar-benar akan membawa perubahan di dalam tahun yang akan datang ini, supaya tahun yang akan datang tidak seperti tahun yang sudah kami lalui. Kami makin hari makin berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini firman-Mu kami sambut mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan duduk kembali saudara, dan kepada hambanya Bapak Pendeta Rizky kami persilakan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan panitia yang telah memberikan kepada saya kepercayaan untuk menyampaikan khotbah Natal. Saya bersyukur tidak ada ayat yang terpampang di sini. Artinya saya bebas berkreasi. SMS-nya tidak dibaca oleh jemaat, jadi jemaat nggak tahu. Karena saya agak kesulitan untuk masuk ke sini. Kemana? Oh, haleluya. Filipi 4 ayat yang kelima. Puji Tuhan, apa boleh buat? Kita buka ayat tersebut, coba dicorok. Filipi 4 ayat yang kelima. Berkata demikian. Haleluya. Hilang sorotannya. Puji Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kalau Alkitab bicara hati, Alkitab bicara tentang manusia batinia, berbicara tentang roh. Biarlah hatimu, kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Rupanya kita tidak hidup sendiri. Kita hidup menjadi bagian dari semua orang. Kita hidup menjadi bagian dari suatu komunitas. Dan kehidupan kita di tengah-tengah komunitas itu, hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Dan dalam ayat yang lain, Paulus menyampaikan kepada kita, kita ini adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Dan itu terekspresi ketika kita menjadi seorang yang diberkati untuk menjadi berkat. Tapi saya ingin menyatukan satu persepsi tentang berkat. Bukan hanya memberi, dapat berkat uang, kita bagi-bagi, memberkati. Itu terlalu dangkal. Terlalu dangkal. Kalau kita bicara tentang diberkati untuk menjadi berkat, dalam hal seperti itu, tidak. Yakub memberkati 12 anaknya. Bagaimana Yakub memberkati? Bagaimana kemudian anak-anaknya diberkati oleh Yakub? Dengan ucapan berkat. Satu saja saya sampaikan contoh. Yehuda
Salah satu anak dari Yakub adalah Yehuda yang menurunkan suku Yehuda. Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan pernah berlalu daripadamu sampai ia yang berhak atasnya datang. Jadi berkat itu menempatkan Yehuda. Berkat itu menempatkan saudara dan saya. Ketika saudara diberkati, saudara ditempatkan untuk menjadi berkat di situ. Sebagai apa dan siapa? Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan pernah berlalu daripadamu sampai ia yang berhak atas tongkat kerajaan ini datang, yaitu Yesus, singa dari Yehuda itu. Lalu berkat seperti apa yang menempatkan kita? Kita diberkati. Bagaimana cara Allah memberkati kita? Bagaimana Dia, Allah, menempatkan kita untuk menjadi berkat? Haleluya. Yehuda diberkati untuk menjadi berkat menurunkan Yesus. Yesus diberkati untuk menurunkan saudara dan saya menjadi berkat. Saya ingin bicara tentang tempat. Sesuai dengan berkat yang diucapkan untuk kita, menempatkan kita. Lalu berkat untuk menempatkan kita ini, berkat menempatkan kita, tempat kita ada di mana? Lalu di tempat itu kita siapa? Lalu di tempat itu dengan identitas siapa kita, apa, bagaimana, apa yang akan kita lakukan? Kemudian menjadi berkat tidak lepas dari 3 hal itu. Haleluya. Bisa bilang haleluya? Kita diberkati. Bagaimana kita diberkati? Siapa yang memberkati kita? Dan kalau kita diberkati, kita ditempatkan. Tempat kita ada di mana? Kita diberkati untuk mempunyai identitas ke apa dan siapa. Diberkati untuk mempunyai hubungan yang bagaimana dengan Allah untuk menjadi berkat. Kita kan sedang merayakan Natal ini. Saking pintarnya pendeta, saya ubah arahnya dari ayat yang kita terpampang tadi menjadi Ibrani pasalnya yang ke-10. Ada kaitannya, memang ada kaitannya. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-10. Mulai ayatnya yang pertama. Berkata demikian, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, siluet. Bayangan berbicara tentang tiruan yang terperinci dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ketika ia masuk ke dalam dunia, siapa ia? Firman. Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Tanpa dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang jadi dari semua yang telah dijadikan. Firman itu menjadi manusia. Firman itu masuk ke dalam dunia, menjadi manusia. Telah tertulis di dalam kitab suci tentang hal ini, bahwa firman ketika masuk dalam dunia tersedia tubuh baginya melalui seorang anak darah, menggenapi Yesaya pasalnya yang keberapa itu, saudara-saudara, bahwa anak darah itu akan mengandung gadis. Anak darah perawan akan mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Tapi saya sebelumnya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, satu kali ketika Yesus mau naik ke surga, mau terangkat ke surga, dia berkata-kata, menyampaikan sesuatu kepada rasul-rasul pilihannya. Dia berkata seperti ini, harus digenapi semua yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab Mazmur. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab Mazmur. Ketika ia masuk ke dalam dunia, tersedia tubuh baginya. Saudara-saudara, itu sudah tertulis tentang dia di dalam kitab Yesaya. Dia akan dikandung oleh seorang wanita perawan, anak darah, namanya Maria. Ya, tetapi anak ini, ya, tidak jadi karena keinginan seorang laki-laki, tetapi oleh karena Roh Kudus yang menaungi Maria. Lahir karena Roh Kudus, bukan dari keinginan seorang laki-laki. Itu sebabnya Yesus lahir tanpa terpengaruh oleh dosa, tanpa dipengaruhi oleh dosa. Dibuktikan ketika dia dibawa oleh Roh Kudus kemudian ke padang gurun. Setelah puasa 40 hari, maka laparlah Yesus. Iblis datang, saudara-saudara, berusaha mau mengekspos kalau Yesus lahir dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dunia ini. Apa keinginan dunia? Kepinginan yang ngotot, kepinginan yang daging, digunging ngaweng. Keinginan mata, keinginan daging, hidup jemawa. Iblis datang mau mengekspos kalau keinginan-keinginan ini ada pada Yesus. Ternyata Yesus bebas dari pengaruh keinginan-keinginan dunia ini. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, bukan hanya dengan roti saja manusia boleh hidup, tapi manusia hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lain dengan kita, lahir noe, sudah bawa keinginan mata, keinginan tubuh, keinginan hidup jemawa. Betul nggak? Iblis datang hanya mengekspos. Iblis tidak menanamkan keinginan kepada saudara. Karena saudara keturunan Adam saja, dosa Adam nular sama saudara. Dosa Adam menjangkau saudara. Apa itu? Keinginan dunia. Ya, itu keinginan mata, keinginan daging, hidup jemawa. Wow, saudara-saudara, ketika saudara lahir, kita sudah bawa itu. Iblis hanya tinggal mengekspos saja, mengeksposnya saja, maka kita akan jatuh dalam keinginan-keinginan itu. Yesus lahir tanpa dosa. Yesus lahir tanpa pengaruh, tanpa ragil dosa. Kenapa? Karena lahir oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus lahir sekali
Yesus sudah lahir oleh roh, ya, lahir oleh roh. Tapi kita enggak. Kita lahir dari keturunan Adam. Alkitab katakan dalam umur 130 tahun Adam mempunyai anak siapa? Set itu siapa itu? Pak Pendeta? Set, kayaknya udah ragu. Yang lahir menurut rupa dan gambarnya, gambar Adam. Adam, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bukan gambar Adam selagi masih menjadi rupa dan gambar Allah, tapi Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi seluruh manusia yang lahir dari Adam lahir menurut rupa dan gambar Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara tahu apa akibat dosa? Apa? Maut. Akibat dosa. Lebih spesifiknya begini. Ketika Allah selesai membentuk Adam, haleluya. Lalu Allah menghembus dua lubang hidung Adam itu dengan nafas. Maka gelek. Gelek itu gereja. Manusia menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Dan Allah sudah membuat satu taman di Eden. Menjadi sebuah taman di Eden. Sebuah tempat yang dikuduskan oleh Allah untuk mengkuduskan manusia untuk hidup baginya. Dia bawa manusia, dia ditempatkan di Taman Eden. Manusia punya tempat. Lalu di tempat itu Allah memberikan kepercayaan, pelayanan. Di tempat itu Adam mengusahakan dan memelihara taman. Itu identitas Adam. Melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan dengan apa? Mengusahakan dan memelihara taman dalam identitas rupa dan gambar Allah. Adam punya keserupaan dengan Allah, dan dalam keserupaan dengan Allah itulah Adam melayani, mengusahakan dan memelihara taman. Adam punya identitas, Adam punya pelayanan. Lalu yang ketiga, Adam menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan di Taman Eden. Punya persekutuan dengan Allah. Wow, luar biasa. Haleluya. Tapi ketika jatuh dalam dosa, akibat dosa, manusia kehilangan satu, tempat. Dua, identitas atau pelayanan. Tiga, hubungan dengan Allah. Itu masalah manusia yang terbesar. Dan Paulus katakan semua kita telah berbuat dosa. Semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh, manusia karena dosa kehilangan satu, tempat. Dua, identitas, keserupaan dengan Allah, pelayanan. Tiga, hubungan dengan Allah. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mampu menyelesaikan ini? Siapa yang mampu menyelamatkan kita dari hal ini? Ayat yang kita baca, ketika ia masuk ke dalam dunia, tersedia tubuh baginya untuk menggenapi bayangan yang terperinci. Bayangan itu adalah domba, burung merpati, tekukur, sapi sebagai korban-korban sembelihan yang disembelih pada zaman perjanjian lama itu loh saudara. Itu bayangan, itu siluet, itu bayangan, itu tiruan yang terperinci. Hakikatnya adalah apa? Ketika ia masuk ke dalam dunia, tersedia tubuh baginya. Yesus di dalam tubuh yang tersedia menggenapi bayangan itu. Oh, makanya ketika Yesus mau menyerahkan rohnya kepada Bapaknya, ya, sebelum dia tertunduk, ya, dia berkata apa? Sudah selesai. Selesai apa? Menggenapi. Harus digenapi. Apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dalam kitab Mazmur. Haleluya. Saudara mau diberkati? Bagaimana? Seperti apa? Kayak apa diberkati itu? Dengan apa? Dengan dipulihkannya tempat kita. Dengan dipulihkannya identitas kita. Dengan dipulihkannya hubungan kita dengan Allah. Nah, di dalam tiga hal inilah saudara menjadi berkat. Di luar itu omong kosong. Omong kosong. Omong kosong.
Haleluya. Ya, Yesus lahir tanpa dosa, tanpa dipengaruhi oleh ragi dosa. Haleluya. Dia dilahirkan sekali saja